Majelis Jemaat GPB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Venti Pobuti Laban. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan sukacita dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Amin.
Kuasa Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku. Dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang lapar dan haus akan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami oleh hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan saja, supaya firman Allah yang kami baca, dengar, dan renungkan, bahkan yang diberitakan oleh hamba-Mu pada saat ini, benar-benar menjadi suara hati Tuhan yang menyentuh kehidupan kami, yang memampukan kami untuk percaya bahwa di dalam kekuatan kasih karunia, dalam kekuatan cinta persaudaraan yang rukun, dan dalam kesehatian untuk hidup dalam perdamaian, berkat Tuhan hadir melimpah-limpah dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ke 50 yang menyatakan
Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Puji Tuhan, jemaat kekasih Kristus, kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah Minggu hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Doa dan harapan kami para pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu yang kudus ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tetap dalam perlindungan Tuhan, sehat sejahtera dan damai bersama keluarga terkasih dimanapun berada. Dan saya berharap ibadah ini juga kita laksanakan bersama-sama dengan keluarga kita dimanapun kita berada. Jemaat kekasih Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50, dan saya memberikan tema utamakan keluarga karena ketaatan kepada Allah. Jadi tema firman hari ini, utamakan keluarga karena ketaatan kepada Tuhan Allah. Jemaat kekasih Kristus, sesungguhnya tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi Tuhan Allah hadir dalam setiap keluarga
dengan menetapkan relasi atau hubungan. Kita dapat bayangkan betapa manusia pertama, yaitu Adam, mengalami kekosongan, kehampaan, kesepian, bahkan kesunyian yang begitu mencekam dan menggigit ketika ia masih seorang diri di Taman Eden. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kondisi situasi Adam pada saat itu. Karena itulah tangan Tuhan menganugerahkan Hawa bagi Adam untuk menjadi penolong baginya, sehingga Adam dengan sorak kegirangan di hadapan Tuhan berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sejak saat itulah manusia hidup berhubungan, berelasi dengan sesamanya dalam ikatan hubungan keluarga. Lalu bagaimana relasi keluarga yang berlangsung di sekitar kita? Bagaimana dengan relasi keluarga kita masing-masing? Jemaat Tuhan, relasi antar anggota keluarga itu penuh warna, penuh daya dinamitas yang dapat membangun kehidupan, menguatkan akar-akar kasih sayang dalam segala musim kehidupan, saat jatuh, saat bangun, saat sehat, saat sakit, saat miskin, kaya, miskin, saat sendiri, bersama, saat di waktu muda, hingga masa menua. Tetapi juga relasi keluarga dapat saja mendatangkan daya yang merusak kehidupan, menghancurkan relasi keluarga, baik itu relasi orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, sekandung atau sekerabat sepupu, mertua, menantu, anak, besan, pasangan. Sehingga tidak jarang kita mendengarkan istilah benci tapi rindu, rindu tapi benci. Atau kita melihat ada kondisi di mana keluarga-keluarga mengalami broken home, mengalami perpisahan, perceraian dan lain sebagainya. Pertanyaan bagi kita, mengapa relasi yang begitu penting bagi manusia menjadi dapat berdampak, membangun dan merusak? Ibu bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan, rupanya kita perlu memahami pentingnya keluarga bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan memahami bahwa sebenarnya ada nilai-nilai yang turut membentuk dan mempengaruhi secara kuat, baik itu positif atau negatif, seseorang dalam membangun relasi. Dan nilai-nilai itu dibentuk sejak awal kehidupan setiap orang, dalam masa tumbuh kembangnya hingga dewasa, dalam setiap proses perjumpaan dengan sesama, dalam proses pencapaian status sosial, bahkan dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan dan lain sebagainya. Jemaat kekasih Kristus, hari ini kita belajar dari dua tokoh yang ditampilkan dalam Alkitab
Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Tetapi saya akan secara fokus membahas tentang tokoh Laban. Laban, siapakah Laban? Jemaat Tuhan, nama Laban muncul pertama kali dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 29. Laban adalah saudara laki-laki Ribka, istri Ishak. Secara silsilah, Laban adalah anak Betuel dan Milka yang dilahirkan bagi Nahor, saudara kandung Abraham. Peran Laban dalam keluarga kelihatan di kitab Kejadian bahwa ia menjadi laki-laki yang bertindak menerima utusan Abraham yang pada saat itu sedang mencari istri bagi anaknya Ishak. Laban rupanya dari sononya sangat memiliki ketertarikan terhadap hal-hal kebendaan yang bernilai sangat tinggi dan mahal. Kejadian 24 ayat 30 menuliskan, sesudah dilihatnya anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya, sikap Laban langsung menjadi sangat ramah, sangat santun, dan sangat hangat. Dan singkat cerita bahwa lamaran berlangsung lancar, dan Bu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, cerita ini tentu akan berbeda jika utusan Abraham datang dengan tangan kosong. Nah, nama Laban muncul lagi ketika usianya sudah tidak muda lagi. Ia telah memiliki keluarga, 2 anak perempuan dewasa, Lea dan Rahel. Ia telah memiliki kehidupan ekonomi yang mapan dan seorang peternak yang berhasil, sekaligus dengan karakter yang licik dan penuh perhitungan untung rugi. Dalam mengumpulkan harta kekayaan, baginya jauh lebih penting harta kekayaan daripada merawat dan mengasihi anggota keluarganya. Bahkan anak-anak Laban, Lea dan Rahel, merasakan betapa hidup mereka sebagai anak Laban begitu tidak dianggap anak oleh Laban. Kejadian 31 ayat 14 sampai 15 kita bisa lihat di sana dituliskan, bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dari rumah ayah kami? Nah, Ibu Bapak, jemaat kekasih Kristus, saudara-saudara, bacaan kita pada ayat 43 kembali mempertegas karakter, adat kebiasaan Laban dengan orientasi kepemilikan harta benda, kekayaan semua miliknya, bahkan hasil upah kerja Yakub, menantunya selama 20 tahun bekerja kepada Laban pun tetap diklaimnya sebagai milik Laban. Ini parah. Intinya mau mengatakan bahwa sikap, karakter, perilaku, dan perlakuan Laban kepada keluarganya, kepada menantunya, kepada anak-anak kandungnya, kepada cucu dan kaum kerabatnya, membuat kaum kerabat Laban menyerah, frustasi, kecewa atas sikap Laban. Pertanyaan bagi kita kemudian, dalam kondisi yang seperti itu, di manakah
kehadiran dan kekuasaan Tuhan di tengah keluarga yang kacau balau seperti keluarga Laban. Di manakah kepemimpinan Laban sebagai orang tua yang harus melindungi, mengayomi dan merawat kaum keluarganya? Adakah Tuhan di sana? Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan dalam kitab Kejadian menceritakan secara jelas bahwa dalam kekacauan keluarga seperti itu pun Tuhan ada. Tuhan hadir di pusat pergumulan Yakub dan anak-anak Laban. Meskipun orang tua mertua mengabaikan mereka sebagai keluarga karena Laban lebih mengutamakan harta kekayaan, Tuhan hadir dan peduli. Tuhan menjadi pembela dan pelindung bagi Yakub sekeluarga. Ketika Laban dan anak-anak Laban yang lain semakin bersikap tidak peduli dan tidak adil terhadap Yakub, Tuhan Allah hadir dan pegang kendali atas kehidupan Yakub. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Kejadian 31 ayat 3. Bahkan ketika kemarahan Laban menjadi semakin besar atas Yakub, Tuhan menangkap Laban pada waktu malam hari dalam suatu mimpi, di mana Tuhan berfirman, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Nah, perkataan Tuhan ini bermaksud bahwa supaya Laban tidak melakukan hal-hal apapun yang bisa merusak, yang bisa menghina, bahkan merendahkan harga diri, harkat dan martabat Yakub. Bahkan firman Tuhan mengingatkan supaya Laban jangan sekali-kali dengan maksud untuk berniat jahat terhadap Yakub, sebab Allah ada di pihak Yakub. Bu Bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan, narasi kehidupan Laban kemudian berubah secara otomatis. Allah menangkap Laban dan Laban harus patuh, taat tanpa syarat di hadapan Tuhan. Laban harus turut kehendak Tuhan atas kehidupan dan kesejahteraan Yakub sekeluarga di masa depan. Maka tanda ketaatan Laban kepada Tuhan menjadi kelihatan ketika Laban menginisiasi diadakannya perjanjian damai antara Laban dan Yakub sebagai kesepakatan damai soal kepemilikan harta benda, dan yang lebih utama lagi, hal perjanjian damai antara Laban dan Yakub ini juga berbicara soal kemanusiaan, soal keutamaan keluarga, soal pengakuan Laban bahwa ia bertobat dari segala kelicikan dan kejahatannya terhadap keluarganya dan mengasihi keluarga di atas harta bendanya. Soal Laban menghargai keberadaan Yakub sebagai menantunya yang berbakti, hormat dan berbudi luhur. Perjanjian perdamaian di antara Laban dan Yakub berbicara soal pengakuan Laban bahwa keluarganya adalah milik yang harus ditempatkan
di hadapan Tuhan untuk dihargai dalam sebuah relasi yang seperti tujuan Allah sejak awalnya dalam relasi kasih sayang dan penerimaan penghargaan seorang terhadap yang lain. Apa yang menjadi isi perjanjian? Perjanjian damai Laban dan Yakub. Rupanya dalam bacaan kita secara jelas bahwa Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik bagi Lea dan Rahel dan cucu-cucunya. Laban pun melarang Yakub untuk mengambil istri yang lain lagi. Laban dan Yakub bersepakat untuk tidak saling merencanakan perbuatan jahat satu sama lainnya. Bahkan mereka bersepakat untuk hidup damai sebagai keluarga yang utuh dalam relasi hubungan yang harmonis, bahkan dalam kesadaran yang murni. Laban dan Yakub mengundang kaum kerabat, bahkan melibatkan Tuhan Allah untuk menjadi saksi kesepakatan perjanjian damai dengan mempersembahkan simbol perdamaian di antara mereka dengan mendirikan tugu perjanjian dan membawa korban sembelihan sebagai simbol perdamaian. Bahkan kalau kita membaca pada ayat-ayat terakhir di pasal 31 ini, di situ dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Suatu perjalanan relasi yang sungguh-sungguh rumit, sulit dan sukar, tetapi pada akhirnya berakhir dengan perdamaian. Ibu bapak, saudara-saudari umat Tuhan yang diberkati, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah kehidupan Laban dalam membangun relasi keluarganya? Seperti yang saya katakan pada pendahuluan tadi, bahwa dalam membangun sebuah relasi apapun, termasuk relasi keluarga, kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karenanya tidak ada keluarga yang sempurna. Kenyataan ini dapat saja membuat kita mengalami kesakitan, mengalami kepedihan, kehancuran yang maha besar, sehingga melahirkan luka batin yang sulit untuk dipulihkan lagi. Banyak orang-orang telah menyerah atas keluarganya. Banyak orang menyerah atas mertuanya, menyerah atas menantunya, menyerah atas pasangannya, menyerah atas anak-anaknya, bahkan menyerah atas iparnya. Seperti Yakub telah menyerah atas sikap jahat mertuanya, seperti Lea dan Rahel telah menyerah atas sikap dan perlakuan ayah mereka yang tidak mengasihi tetapi mencintai harta benda, seperti Laban yang mencurigai Yakub walaupun Yakub dan Laban sudah hidup bersama selama 20 tahun. Banyak orang telah menyerah. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Apapun yang menjadi tantangan dan kesulitanmu, jangan menyerah. Jangan menyerah, tetapi jangan melawan. Tetap ingatlah dan percayalah, ada Tuhan di antara kita. Ada Tuhan di antara anggota keluarga. Ada Tuhan yang peduli pada setiap relasi yang hancur dan rusak.
Ada Tuhan yang turut bekerja di pusat keputusasaanmu. Ada Tuhan juga yang berkuasa mengubah hati yang keras, yang sombong dan angkuh. Ada Tuhan yang sanggup mengubah musibah menjadi pengharapan dan kehidupan. Ada Tuhan yang dapat mengubah orang jahat menjadi orang baik dan benar. Ada Tuhan yang mampu hadir menyentuh hati yang telah berjarak jauh dengan kembali menanamkan dan menumbuhkan, bahkan membangkitkan hati yang kembali ke nilai-nilai kehidupan yang murni, yaitu hidup dalam kasih sayang, hidup dalam penerimaan, hidup dalam pengampunan seorang dengan yang lain. Bahkan ada Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keluarga dengan damai sejahtera Allah. Kebenaran inilah yang telah dinyatakan dan dikaruniakan Tuhan atas kita semua, atas anak-anak Tuhan, atas milik kesayangannya, umat tebusannya, oleh pengorbanan kasih Kristus yang tercurah di atas kayu salib, oleh kekuatan cinta kasih Tuhan yang menang atas kuasa kegelapan maut, atas kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan hidup yang baru, atas pekerjaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, Roh Kristus yang menghibur dan menolong kita. Pelajaran yang kedua, kita masih dalam perjalanan kehidupan dengan menghadapi pandemi COVID-19. Masa ini menjadi masa yang sangat menantang bagi setiap keluarga untuk tetap mengutamakan keluarga karena ketaatan kepada Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah karena kesulitan hidup. Jangan menyerah karena kesulitan ekonomi. Jangan menyerah karena jarak yang harus dijaga demi kesehatan bersama. Jangan menyerah tentang soal apa yang akan dimakan dan minum saja, karena tujuan Tuhan atas keluarga adalah untuk memuliakan Tuhan dan bahagia serta damai sejahtera dalam segala keadaan. Jangan menyerah ketika kepala keluarga tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan gaji lagi. Jangan menyerah ketika anggota keluarga yang kita kasihi dalam keputusan Tuhan memuliakannya. Jangan menyerah. Karena ketika kita mengutamakan keluarga, maka sesungguhnya kehidupan kita dan keluarga kita tetap akan baik-baik saja. Kita tetap akan terpelihara dalam hikmat Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan menyerah. Berjuanglah bersama dengan imanmu. Berjuanglah dalam kepercayaanmu, berjuanglah dalam keyakinanmu bahwa ketika kita mengutamakan keluarga karena kita taat kepada Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.
Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami tanpa ada doksologi. Jemaat, mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hadir dalam jam ibadah minggu kami saat ini, yang memberkati kami dengan sukacita bertekun dalam pengharapan akan kehadiran Tuhan, yang terus setia menguatkan, memampukan, menolong, memelihara, bahkan menata kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang bertekun kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja, yang memberkati seluruh perjalanan persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja-Mu di segala abad dan tempat. Kami bersyukur karena hari ini pemberitaan firman-Mu dapat diberitakan dalam roh dan kebenaran, dan kami bersyukur gereja-Mu Tuhan panggil untuk hadir di tengah-tengah dunia, membawa terang Kristus, membawa kedamaian, pengharapan, kabar baik dalam perjalanan bersama-sama. Kami bersyukur karena Tuhan menempatkan Gereja Protestan Indonesia di bagian barat dalam arak-arakan pelayanan untuk mengabarkan kabar kegembiraan, syukur dan sukacita. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu yang merangkul kehidupan para pemimpin gereja-Mu secara sinodal, mupel, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir
berkuasa dan memakai gereja-Mu untuk terus menyatakan karya kasih kepada dunia yang Tuhan kasihi. Kami mendoakan untuk masa kesaksian gereja-Mu di bulan pelayanan kesaksian ini. Kami mohon berkat-Mu supaya kehadiran gereja-gereja Tuhan dari pusat, daerah sampai kepada pelosok-pelosok negeri ini. Kami mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang berkarya di pelosok-pelosok pedesaan, yang penuh dengan berbagai tantangan, kesukaran, kesulitan alam, dan medan pelayanan. Roh Kudus memampukan dan menguatkan, supaya kehadiran gereja-Mu tetap mencerminkan tentang kehadiran Tuhan yang Maha Kasih, memberkati masyarakat di sekelilingnya. Kami mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami percaya Indonesia Tuhan cintai. Kami percaya Indonesia Tuhan kasihi. Dan kami percaya Tuhan hadir merangkul kehidupan bangsa dan negara kami, merangkul pelayanan, pengabdian para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua unsur pemimpin yang terkait lainnya, sampai pada tingkat provinsi, kota, kabupaten, daerah, hingga pada tingkat RT RW. Tuhan menolong secara khusus dalam perjuangan bersama-sama untuk menghadapi, mengatasi, dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya para pemimpin kami tetap dianugerahkan kekuatan kesehatan, dan mereka terus dimampukan untuk memikirkan upaya-upaya terbaik dalam memutus mata rantai pandemi COVID ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan dan mohon berkat-Mu bagi kehidupan masyarakat yang juga mengalami dampak COVID. Kami mendoakan mereka yang berada di garis depan dan belakang, para medis, dokter, perawat, suster, pengatur gizi, petugas apotek. Kami mendoakan yang berada di rumah sakit bagian pemularasan jenazah. Kami mendoakan bagi petugas pemakaman jenazah. Sungguh Tuhan, dalam bulan-bulan terakhir ini mereka telah memberikan segala yang terbaik yang dapat mereka berikan. Karena itu tolonglah ya Tuhan, supaya perlindungan-Mu berlaku atas mereka sekalian bersama kaum keluarga. Tolonglah supaya kami melihat segala pengorbanan ini bukan dari sisi-sisi yang bisa membuat kerja para petugas medis TNI Polri mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi biarlah masyarakat tetap berpikir positif, mendukung segala upaya penanganan yang dilakukan untuk menolong bangsa kami, menyelamatkan masyarakat keluar dari dampak COVID. Kami mendoakan untuk masyarakat yang mengalami kedukaan karena kehilangan kedukaan anggota keluarga di masa COVID ini. Bukan perkara yang mudah Tuhan untuk menghadapi segala protokoler penanganan kedukaan, tetapi kami percaya di dalam masa-masa kedukaan ini pun Tuhan tetap hadir di sana, di pusat kesedihan dan kedukaan, untuk memberikan hikmat bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kekasih-kekasih-Mu.
dalam perjalanan untuk melanjutkan kehidupan seperti yang Tuhan rancangkan. Kami mendoakan secara khusus untuk gereja-Mu GPIB Bukit Zaitun Makassar. Kami bersyukur karena dengan kekuatan Tuhan Allah saja kami dimampukan untuk mengabarkan kabar sukacita dalam kata dan perbuatan, untuk membagi kasih di tengah dunia yang menderita. Karena itu mohon berkat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan-Mu ya Tuhan. Bagi Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Ike Air, para pendeta jemaat, Ibu Pendeta Melin, Bapak Pendeta Krenos. Tuhan memberkati para penatua diaken, PHMJ, pengurus unit misioner, BPPJ, bahkan kami mohon berkat-Mu bagi setiap orang yang Tuhan letakkan dalam kehidupan mereka, panggilan pelayanan yang tulus dan murni di hadapan Tuhan, terutama anak-anak muda kami, generasi gereja yang memberi diri mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi pemuda-pemuda kepunyaan Kristus yang terus memuliakan nama-Mu, diberkati dalam masa muda, dalam pendidikan, dalam pergaulan, bahkan dalam pelayanan dan pekerjaan. Kami mendoakan anak-anak kami yang dalam masa ini sedang bertekun, belajar dari rumah, mengikuti ujian akhir semester dari rumah, bersama dengan guru-guru di sekolah masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah semangat anak-anak kami tetap berkobar-kobar untuk menjalani semua proses studi mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Tuhan dan sesama. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga rumah tangga. Kami mendoakan setiap relasi-relasi yang ada di tengah keluarga, orang tua anak, suami istri, menantu besan, saudara bersaudara. Tuhan tolonglah supaya kami tetap menjadi keluarga yang saling mengutamakan seorang dengan yang lain. Biarlah kami tetap meyakini kalau kami bersatu, kalau kami rukun, kalau kami hidup dalam damai sejahtera, dalam pengakuan, penerimaan dan pengampunan, maka kuasa Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur sukacita kami. Lalu biarlah seluruh pelayanan yang dilangsungkan dalam ibadah ini menjadi persembahan kudus yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa syukur syafaat kami ya Tuhan. Kepadamu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Karena doa ini kami datang bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang adil. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang penuh berkat Tuhan ini. Kiranya kita terus dimampukan untuk melanjutkan dan merayakan kehidupan dalam keyakinan bahwa perlindungan Tuhan selalu hadir, memberkati setiap keluarga yang saling mengutamakan. Salam sejahtera, sampai bertemu lagi.